Cuitan Mahfud berbuntut panjang. Kasat Dudung Abdurrahman disebut. Kami hadir di sini dalam komitmen penegakan hukum di negara yang kita cintai ini, bahwa kita selaku warga negara punya kewajiban hukum untuk ikut menegakkan hukum dengan melaporkan satu dugaan tindak pidana, dan apalagi tadi tindak pidananya sudah diketahui secara khalayak. Saya sampaikan dari Puspo yang dilaporkannya ke Puspoma itu kan anak buah saya. Saya sampaikan dari Puspoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan data. Kalau dalam konteks agama ini sudah maklum, sudah diketahui umum, namun karena tidak ada proses dari aparat penegak hukum, baik aparat hukum yang berwenang terhadap sipil maupun terhadap militer, maka tadi sudah disampaikan kita melakukan pengaduan pelaporan terhadap adanya peristiwa dugaan tindak pidana tadi ke institusi kepolisian dan juga di institusi TNI. Cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau data ya semua foto satu-satu mukanya, kita tahu siapa mereka. Karena faktanya maka sudah terima, ada tanda terimanya. Itu secara hukum bisa rasa seperti itu. Nah, panggilan ini mungkin untuk investigasi atau klarifikasi, ya kan? Atau butuh bahan-bahan BB yang lain, ya mungkin aja. Apakah Tuhan itu hanya mengerti bahasa Arab? Padahal Tuhan bukan orang Arab. Artinya dia, Tuhan, mengerti semua bahasa. Kasus dugaan penistaan agama Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang dilaporkan Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama KUHAP patut dipantau publik. Saya pun yakin kita juga sangat akrab dengan ungkapan itu, yang merupakan ungkapan keheranan dan mempertanyakan kenapa harus berdoa dengan bahasa Arab. Pengamat politik Henry Satrio berpendapat militer punya ranah hukum sendiri yang tidak bisa disamakan dengan sipil. Atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Jenderal Dudung, pihaknya optimis akan diproses sebagaimana merujuk pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menko Polhukam Mahfud MD menulis di akun Twitter miliknya soal doa yang dianggap mirip dengan Kasat Dudung Abdurrahman. Dalam cuitannya di media sosial itu, Mahfud menuliskan Allah atau berbagai bahasa, sebab Allah dan Maha Pencipta. Mahfud MD menegaskan dirinya sering berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab dia yakin Allah mengetahui semua. Dalam berdoa saya sering menyelipkan doa dengan bahasa Indonesia. Misalnya, Ya Allah, Engkaulah yang menganugerahi anak dan cucu kepadaku. Kuserahkan mereka kepadamu, dibimbing ke jalan yang benar dan cukup rezeki. Tulis Mahfud MD di akun Twitternya Senin 14 Februari. Sama seperti Jenderal Dudung, celotehan Mahfud MD itu pun memicu reaksi warganet. Banyak dari mereka yang mempertanyakan Mahfud kenapa berdoa dalam bahasa Indonesia. Tapi Prof melakukan doa pakai bahasa Indonesia itu karena apa? Hayo, apa sama alasannya dengan Pak Jenderal? Tulis akun @arifmiqbal2. Menanggapi hal itu, Mahfud kemudian menjawab bahwa doa itu akan diterima dari seseorang yang berdoa dari hati yang khusyuk. Cuitan Mahfud berbuntut panjang. Kasat Dudung Abdurrahman disebut Selasa 15 Februari 2022. Cuitan Mahfud MD berbuntut panjang. Dalam cuitannya di media sosial itu, Mahfud menuliskan Allah tahu berbagai bahasa, sebab Allah dan Maha Pencipta. Mahfud MD menegaskan dirinya sering berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab dia yakin Allah mengetahui semua. Sama seperti Jenderal Dudung, celotehan Mahfud MD itu pun memicu reaksi warganet. Banyak dari mereka yang mempertanyakan Mahfud kenapa berdoa dalam bahasa Indonesia. Menanggapi hal itu, Mahfud kemudian menjawab bahwa doa itu akan diterima dari seorang yang berdoa dari hati yang khusyuk. Banyak orang memaksa diri pakai bahasa Arab, tapi tak tahu artinya. Ada yang berzikir, Ya Kayyuku, Ya Kayyumu. Maksudnya Ya Hayyu Ya Qayyumu, kata mantan ketua MK ini. Ada juga Wala wala quwata la haula wala quwata illa billah. Doa yang diterima tentu yang keluar dari kehusyukan hati, pungkas Mahfud MD.